sama pribadi-Mu Tuhan, untuk menjadi penuntun kami, untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini Tuhan berbicaralah buat setiap kami Tuhan, tegur apa yang perlu ditegur Tuhan. Kami keluar dari tempat ini, kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami semua Tuhan Yesus, berikan setiap kami understanding, pengertian khusus, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Kami boleh tahu apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada pagi hari ini. Kami siap mendengar saat ini Tuhan, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa, masih percaya Yesus semua? Jangan sampai enggak itu ya. Oke saudara, enggak panjang lebar lagi, kita langsung buka Alkitab kita bersama dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Setuju saudara? Oke, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke, saya mau ajak saudara kita pergi sebentar ke Matius pasalnya yang ke-7. Ayat 28 dan ayat yang 29. Matius 7 ayat 28 dan 29 judulnya kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, apa saudara? Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, belakangan ini saya lagi diganggu terus terang dalam tanda kutip sama khotbah di bukit. Ya. Karena khotbah di bukit jelas dicatat oleh Alkitab, ya. Waktu Yesus habis mengakhiri perkataan-perkataan ini, orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Alasannya adalah Yesus mengajar mereka, ya, dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, ya. Dan ini saudara membuat saya berpikir, apa sih yang istimewa dari khotbah di bukit, ya, yang bisa membuat orang banyak jadi takjub. Dan saudara, untuk saudara ketahui, sampai hari ini, khotbah di bukit membuat banyak orang amazed, membuat banyak orang takjub membacanya. Ya. Dan untuk saudara ketahui juga, khotbah di bukit sampai hari ini masih menduduki 10 besar pidato terbaik di dunia yang pernah ada. Ya. Dan judul asli daripada khotbah di bukit bukan khotbah di bukit atau ucapan bahagia, tapi judul asli daripada khotbah di bukit adalah Beatitudes. Itu singkatan daripada Beautiful Attitudes. Itu adalah judul asli daripada khotbah di bukit. Dan sampai hari ini masih menduduki 10 besar pidato terbaik di dunia yang pernah ada. Ya. Dan saudara, salah satu orang yang takjub membaca khotbah di bukit adalah Mahatma Gandhi. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Saudara sekolah dulu? Mahatma Gandhi, pahlawan dari India, ya. Waktu India sedang dijajah sama Inggris, ya. Mahatma Gandhi dia baca khotbah di bukit. Dia takjub, lalu Mahatma Gandhi mengambil keputusan, hari Minggu saya mau pergi ke gereja. Dan benar saudara, tibalah hari Minggu, Mahatma Gandhi mulai keluar rumahnya, ya.
dengan dandanan ala dia. Kaos oblong, celana pendek, sendal jepit, selendang, kacamata bulat. Ya, pergi ke gereja Inggris. Karena India lagi dijajah sama Inggris. Sampai di pintu gereja, Gandhi disambut sama 2 usher. Dari dulu udah ada usher, saudara. Ya. Dan Gandhi ditanya, Bapak mau kemana? Lalu Gandhi dengan santainya dia jawab, saya mau masuk ke dalam karena Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang khotbah dari bukit kan? Lalu 2 usher ini menjawab, betul. Tapi kalau Bapak mau ikut kebaktian kami, dandanan Bapak nggak bisa seperti ini. Gandhi bingung. Dandanan Bapak harus seperti kami, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, nggak pakai sendal, digituin. Well, kalau Bapak tetap ngotot mau ikut kebaktian, saran kami, di ujung gang sana ada gereja orang India, Bapak ke sana aja. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gandhi? Habis dia ditolak sama 2 usher itu, dia tidak pergi ke gereja orang-orang India, tapi dia pulang balik ke rumahnya. Ya. Dan sampai di rumah, Gandhi melanjutkan tulisan-tulisannya yang hari ini sudah dibukukan. Jadi 400 halaman, judulnya Mahatma Gandhi, dijual di toko-toko buku. Ya, saudara tahu tulisannya habis dia ditolak sama 2 usher itu? Tulisannya begini saudara, saya jatuh cinta sama Yesus, tapi saya nggak suka sama pengikutnya. Kalimat berikutnya, pengajarannya Yesus luar biasa, tapi prakteknya jelek. Kalimat berikutnya, kalau nanti saya masuk surga, dia yakin loh dia masuk surga. Kalau nanti saya masuk surga, saya akan cari 2 usher itu. Dalam kurung, kalau mereka berdua ada di sana. Itu tulisannya Gandhi. Dan saudara, ya, sepanjang dia berjuang melawan tentara Inggris, perjuangan Gandhi, dia sangat terinspirasi sama Yesus Kristus. Ya. Saudara kalau masih ingat aksinya yang paling terkenal adalah aksi diam, nggak mau bales. Silent movement. Ya. Sampai Gandhi harus dipanggil sama Perdana Menteri India saat itu, namanya Nehru. Ya. Ditegur Gandhi. Hei, Bapak Gandhi, kenapa nggak pernah mau balas tentara Inggris? Rakyat kita udah banyak jatuh korban. Sekali lagi jawabannya Gandhi, dia sangat terpengaruh sama Yesus. Dia jawab, Bapak Perdana Menteri Nehru yang saya hormati. Kalau semua orang harus mata ganti mata, gigi ganti gigi, seluruh dunia akan buta dan ompong. Itu jawabannya Gandhi. Ya. Sayangnya saudara, waktu tiba akhir hayatnya, Gandhi nggak pernah nerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia menolak konsep darah Yesus, dia nggak setuju. Tapi saudara bisa bayangin, kalau 2 usher itu mempersilahkan Gandhi masuk, mungkin ceritanya beda. Ya. Tapi saudara, sekali lagi, yang membuat saya berpikir adalah khotbah di bukit istimewanya itu apa? Sampai membuat takjub orang banyak sampai hari ini. Ya, ternyata saudara, saya ketemu akhirnya jawabannya. Khotbah di bukit atau Beatitudes, ya, itu merupakan ronsen rohani yang jarang dipakai sama orang Kristen. Ronsen, saudara tahu ronsen? Nafas kita berat, dilihat dari luar nggak kenapa-kenapa. Waktu di ronsen ternyata kita keselak kunci gembok misalnya. Hah? Oh pantas nafasnya berat. Ya. Nah khotbah di bukit sama saudara. Ini memberikan saudara dan saya ronsen supaya kita tahu keadaan rohani kita seperti apa. Ya. Saya mau tanya sama saudara. Waktu Hawa mau makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan tahu nggak? Jawab. Kok Tuhan diam aja? Kenapa nggak ada tangan dari bawah tanah, Taman Eden, tangan gede keluar ambil tuh buah? Kenapa Tuhan diemin? Waktu Lucifer mau berontak, Tuhan tahu nggak? Waktu Lucifer lagi pengaruhin Gabriel sama Michael, berontak aja yuk gitu. Tuhan tahu lagi. Ya. Lalu kenapa Tuhan diemin? Sampai Lucifer, malaikatnya, jadi setan. Kenapa Tuhan diemin? Waktu kita lagi on the way ke rumah selingkuhan kita, Tuhan tahu nggak? Tahu dong, tahu banget. Kok Tuhan diemin sih suami saya? Sampai dia nyampe ke rumah selingkuhannya? Kok Tuhan diemin sih istri saya? Sampai dia pergi ke luar negeri sama laki-laki itu? Kok Tuhan diemin? Saudara, Tuhan kasih perintah, betul. Tapi yang berikutnya, yang kedua yang Tuhan kasih adalah kebebasan memilih. Ya, kalau ikutin perintahnya ini yang kamu dapat,
nggak ikutin perintahnya, itu yang kamu dapat. Ya, makanya Petrus sama Yudas berkhianat. Ya, kalau Tuhan main paksa, Petrus sama Yudas nggak mungkin berkhianat, betul apa betul? Ya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus kasih kebebasan memilih untuk saudara dan saya. Bebas kita, mau pilih melakukan atau tidak. Ya, nah Tuhan Yesus sebenarnya maunya saudara dan saya kita sayang sama dia dari attitude kita. Bukan karena terpaksa. Karena banyak orang Kristen sekarang kayaknya sayang sama Tuhan terpaksa. Enggak, Tuhan nggak mau kayak gitu. Makanya hukum yang terutama bunyinya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan karena terpaksa. Kita benar-benar sayang karena memang sayang sama Tuhan. Kalau sayang sama Tuhan berarti benci dosa. Kalau sayang sama Tuhan berarti tinggalin selingkuhan. Kalau sayang sama Tuhan berarti nggak beli CD dan DVD baja. Kok nggak ada yang jawab? Nah? Nah, saudara, pagi hari ini kita akan bahas satu ronsen saja. Dari khotbah di bukit, satu ayat aja. Karena kalau dibahas semuanya, saudara akan duduk 2 minggu di tempat ini. Oke, kita akan balik ke Matius 5. Ayatnya yang ke-6. Kita akan bahas ini saja. Matius 5, ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Oke? Salah satu ronsen yang Yesus kasih buat saudara dan saya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan puas katanya. Saudara tolong diingat baik-baik. Apa yang terjadi di alam rohani sama yang terjadi di alam jasmani gak jauh-jauh beda. Saya ulang sekali lagi. Ya. Apa yang terjadi di alam rohani sama di alam jasmani gak jauh-jauh beda. Ya. Sekarang saya mau sharing buat saudara. 4 efek kalau orang nggak makan dan minum. 4. Jasmani sama rohani sama. Ya. Yang pertama, di alam jasmani, orang kalau udah nggak makan dan minum, efek yang pertama terjadi apa saudara? Jawab. Lemes cuman gejala. Pusing gejala. Kelaparan tuh gejala. Ya. Kita kalau puasa, hari pertama lemes, hari kedua nggak lemes kan? Udah biasa, tapi efeknya buat tubuh jasmani kita, berat badan turun. Itu efek pertama. Ya. Di alam rohani gak jauh-jauh beda. Ya. Orang kalau gak pernah kasih makan dan minum rohaninya, ya, dia gak kenapa-kenapa. Bisnis lancar-lancar aja. Ya. Tapi waktu orang tersebut nggak pernah kasih makan dan minum rohaninya, saya nggak ngancam loh saudara, tanpa dia sadari tiba-tiba kualitas hidupnya turun. Nggak kenapa-napa. Saudara nggak akan nemukan ayat kalau nggak baca Alkitab nanti hidupmu kenapa-kenapa. Nggak ada ayat kayak gitu. Hah? Tapi kualitas hidup kita ngedrop tiba-tiba. Bisnis nggak bangkrut, nggak. Tapi tanpa kita sadari tiba-tiba kompetitor nyusul kita semua. Hah? Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Nggak bangkrut, nggak. Kualitas hidup mulai turun. Kita mulai jadi suami yang kurang baik. Kita menjadi manajer yang kurang baik. Ya. Performance kita mulai turun di mana-mana. Ya. Kreativitas tidak muncul lagi. Ide-ide cemerlang nggak ada lagi. Ya. Inovasi baru nggak ada lagi. Karena apa? Rohani nggak pernah dikasih makan dan minum. Ini efek yang pertama. Efek yang kedua, orang kalau nggak pernah makan dan minum alam jasmani, badannya mulai dingin. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Ya, makan keluar semua, minum keluar semua. Ya, udah 2 hari, keluarga saya bilang, Jess, ke rumah sakit aja. Ya, saya ke rumah sakit, kita semua penduduk Jakarta tahu lah, Jakarta panasnya luar biasa. Ya, keluar dari rumah saya pakai baju 3 lapis. Karena apa? Kedinginan, menggigil saya. Karena apa saya menggigil? Karena tidak ada pasokan makanan dan minuman ke badan saya. Dingin. Ya.
Di alam rohani sama juga. Orang kalau nggak pernah kasih makan dan minum rohaninya, dia mulai dingin loh. Kebaktian, rajin. Pelayanan, ikut pelayanan. Nyumbang gereja. Tapi kalau rohani yang nggak pernah dikasih makan dan minum, akhirnya dia dingin. Hah? Ngejalanin sesuatu udah ilfeel. Tahu ilfeel? Hilang feeling. Hah? Udah nggak ada passionnya lagi. Ya, semuanya serba dingin-dingin aja gitu. Saudara tahu, sepupu saya tahun lalu datang dari Belanda ke Jakarta, nggak pernah lihat Indonesia. Ya, waktu saya lagi ajak dia jalan-jalan, kita lewatin Monas, dia bilang gini, Jess boleh berhenti nggak sebentar? Saya bilang boleh, saya mau foto-foto. Oke. Dia turun, dia foto-foto sendirian, tiba-tiba dia balik ke mobil, dia manggil saya, Jess ikut-ikutan yuk, hah? Foto-foto. Saudara, dia semangat banget di Monas, sementara saya waktu turun mobil nggak semangat. Turun mobil, takut Pak Yupo lewat. Jesse ngapain di Monas malam-malam, hah? Sama bule lagi, ngapain? Males banget saya turun di Monas. Dan kita foto-foto lama lagi di situ, ya. Singkat cerita dia balik ke Belanda, dia email saya foto kita berdua depan Monas, digedein sama dia, dipajang di kantornya di Belanda. Dia bilang, wah itu monumen di Jakarta keren banget katanya, gak ada di Belanda. Tugu atasnya ada emas, gak ada. Cuman di Jakarta yang punya. Wih, dia wow banget lihat Monas. Kita orang Jakarta, ilfeel kan? Ilfeel, karena udah tiap hari. Hah? Kita gede sama Monas. Hah? Kita nonton TV lihat Monas, naik tol lihat Monas. Hah? Kayaknya here, there, and everywhere, Monas kelihatan sama kita. Kita udah biasa, udah dingin lihat Monas. Kadang-kadang nyetir lewat istana, kita tahu di kiri ada Monas, noleh aja udah gak mau. Orang Jakarta soalnya. Saudara, pertanyaannya, masih ada gak rasa wow antara kita ke Tuhan? Kita bisa jawab masing-masing. Ya, masih ada gak rasa itu, rasa kagum? Atau kita kerjain semua udah ilfeel, udah dingin gitu. Nah, kita bisa jawab masing-masing. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, orang kalau nggak pernah kasih makan dan minum jasmaninya, ya, dia mulai ini loh saudara, halusinasi. Ini efek yang ketiga. Saya diceritain sama orang-orang yang puasa melebihi 40 hari. Saya nggak pernah puasa lebih 40 hari soalnya. Tapi menurut kesaksian mereka, ya, mereka halusinasi. Ya, batu disangka Big Mac, Big Mac gitu, mulai halusinasi. Pohon kelapa disangka botol Coca-Cola, Fata Morgana mereka lihat di mana-mana, halusinasi mereka. Ya, itu alam jasmani. Alam rohani nggak jauh beda. Ya, orang kalau nggak pernah kasih makan dan minum rohaninya, mereka mulai apa yang saya sebut dengan disorientasi. Ya, udah jelas itu uang sekolah dari suaminya buat anaknya, uang sekolah itu. Ya. Tapi banyak orang Kristen ibu-ibu di gereja ini nggak ada tapi mereka disorientasi. Udah jelas tuh uang sekolah kan? Tapi masih bingung. Bayar sekolah atau beli BlackBerry dulu ya? Bingung, padahal udah jelas dikasih sama lakinya itu bayar uang sekolah. Hah? Dan saudara, nggak itu aja, banyak yang lain. Banyak orang Kristen udah gak bisa bedain, suami gue yang mana ya? Hah? Udah gak bisa bedain? Hah? Karena apa? Mulai disorientasi, yang paling mengerikan udah gak bisa bedain mana yang sejenis, mana yang enggak. Itu terjadi di tubuh Kristus, bukan di luar. 20 tahunan lalu mungkin di luar tubuh Kristus yang gitu-gituan. Sekarang in the church. Di gereja ini gak ada tapi. Saudara, disorientasi karena rohani kering, gak pernah dikasih makan dan minum. Ya, ini efek yang ketiga. Efek yang keempat, jasmani rohani sama. Ya, kita mulai gampang terserang penyakit kalau di alam jasmani. Di alam rohani, gak pernah kasih makan dan minum rohani, kita gampang jatuh dalam dosa. Iblis terganggu,
Iblis pengaruhin, terpengaruh. Ya, iblis goda dikit, tergoda dengan mudahnya kita. Karena rohani nggak pernah dikasih makan. Saudara, ini 4 efek. Ya, kalau kita nggak pernah makan dan minum di alam jasmani sama di alam rohani. Sekarang, saya akan sharing buat saudara 3 ayat dengan cepat. Bagaimana caranya kita menyehatkan rohani kita. Ya, ayat pertama, Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari apa saudara? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, saya nggak akan panjang-panjang ayat ini, karena ini Yesus yang ngomong. Ya, Yesus jelas katakan, manusia hidup nggak bisa dari roti saja. Tapi harus dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau Yesus hidup zaman sekarang, mungkin Yesus ngomongnya, manusia nggak bisa hidup pakai roti boy saja. Tapi harus dari roti kehidupan yang keluar dari mulut Allah. Sekarang keadaan orang Kristen kebalik di mana-mana. Kita roti boy, Jeko, Krispy Kreme, kita hampir tiap hari konsumsi gitu-gituan. Tapi roti kehidupan kita saat kulma kebaktian hari Minggu tok. Kurang. Seharusnya Krispy Kreme, roti boy, diet gitu-gituan. Amin saudara? Nggak sehat loh gitu-gituan. Gulanya jahat buat saudara, tepungnya juga merugikan tubuh jasmani saudara. Hah? Roti kehidupan jangan pernah diet. Halo? Roti kehidupan dikonsumsi tiap hari. Hah? Tiap pagi atau tiap malam terserah waktu saudara enaknya yang mana. Dikonsumsi. Karena Yesus sudah bilang manusia nggak bisa hidup pakai roti saja. Nggak bisa hidup loh kita. Ya, tanpa firman yang keluar dari mulut Allah. Ini akan menyehatkan rohani kita. Kalau kita konsumsi roti kehidupan tiap hari. Menyehatkan rohani saudara dan saya. Yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasalnya yang keempat. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes 4, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, apa saudara? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, saya mau tanya sama saudara, pernah ketemu orang lupa makan? Suami datang ke rumah, papa udah makan, lupa mah, pernah ketemu? Hah? Sesibuk-sibuknya manusia. Manusia nggak pernah lupa sama makanan, betul? Kita akan ngemil-mil jalan kaki, makan di mobil mungkin? Hah? Wah Pak Jesse, rohani dikit dong Pak, puasa dong Pak. Saudara, saya pernah menghadiri puasa hamba-hamba Tuhan yang cukup ada nama di Indonesia. 3 hari full nggak makan, nggak minum. Saya datang doang nggak ikut puasa. Datang doang, hari pertama saya datang. Saudara tahu apa yang mereka obrolin? Yang mereka obrolin gini, hari ketiga kita buka di mana semua? Gitu yang mereka obrolin. Jadi percayalah, sesibuk apapun manusia, serohani apapun dia nggak pernah lupa sama makanan jasmani. Betul apa betul? Nah Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara tahu? Yang kedua, kalau rohani saudara mau sehat, lakukan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Selesaikan tugas yang Tuhan kasih buat saudara. Lakukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu luar biasa loh. Karena begini, saya hari ini banyak ketemu orang Kristen yang mulai nggak real hidupnya. Yesus yang kita sembah tuh real banget loh. Tapi banyak pengikut Yesus yang saya ketemu di Indonesia, di gereja ini nggak ada, ya. Mereka mulai nggak real hidupnya. Ditanya, Pak udah makan belum? Haleluya. Jawabnya gitu. Hah? Ditanya udah makan apa belum kok? Jawab dulu dong, udah atau belum? Baru haleluya.
Pak bisa tidur tadi malam Pak, puji Tuhan. Loh, hah? Mulai nggak real. Ada orang Kristen datengin saya, Pak selama ikut Yesus Pak, hidup saya lurus-lurus saja. Wah ini ngeri gini-ginian. Saudara tahu di kitab Amsal ada ayat diulang 2 kali? Berarti penting banget kan? Dan ayat yang diulang 2 kali di kitab Amsal bunyinya gini. Ada jalan disangka orang lurus. Tahu kelanjutannya? Tapi ujungnya maut nunggu mereka. Diulang 2 kali, berarti penting banget. Saudara, kalau ikutin rencana Tuhan, jalannya nggak ada yang lurus. Jalannya belak-belok. Loh, kok Tuhan gitu mas saya? Enggak, Tuhan nggak jahat. Tuhan ingin mastikan buat saudara dan saya bahwa di setiap belokan dia nunggu saudara di sana. Dan di ujung jalan nanti bukan maut yang nunggu saudara, tapi kemenangan akan nunggu saudara. Rencana Tuhan kalau diikutin aneh kelihatannya. Bangun bahtera di atas gunung, aneh kan? Hah? Orang bangun bahtera pinggir air. Tapi itulah rencana Tuhan. Saudara, saya senang banget kalau ketemu orang Indonesia lagi baca buku. Karena saya senang baca, jadi kalau saya ketemu orang Indonesia lagi baca buku di mana gitu, saya senang banget. Karena jarang pemandangan kayak gitu. Karena survei resmi membuktikan orang Indonesia malas baca. Kalau punya uang lebih orang Indonesia, ya, yang mereka lakukan adalah ke 21, nonton. Uangnya masih ada lebih, mereka nggak akan beli buku. Mereka akan ke coffee shop dan duduk ngopi-ngopi di situ. Pulang. Kalau kepepet harus baca buku, mereka masuk Gramedia, ya, atau Gunung Agung, tapi nggak dibeli bukunya, dibaca di situ. Wah, huh? Kalau perlu difoto sama handphone, cekrek halaman yang penting. That's Indonesian. Saudara tahu? Tolong ingat baik-baik, orang yang tidak pernah baca, hidupnya akan selalu mundur 1 hari. Nggak baca 1 hari, berarti mundur 1 hari. Hah? Saudara baru baca koran hari Senin, bacanya baru hari ini, saudara mundur 5 hari. Ya kan? Baru tahu hari ini, oh Mentawai tsunami toh. Hah? Padahal udah 5 hari lalu. Itu bukti kan, nggak baca 1 hari, mundur 1 hari. Nggak baca 5 hari, hidup saudara mundur 5 hari. Makanya saudara, hobilah membaca. Pak nggak hobi, jadiin hobi. Halo? Dan karena malas baca orang-orang Indonesia, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang malas belajar, ujung-ujungnya seneng banget fotokopi orang lain. Alias niru. Itu terbukti hari ini Indonesia salah satu one of the biggest franchiser country in the world. Negara yang senang franchise dari luar negeri. Franchise bahasa keren doang. Bahasa sehari-harinya niru. Saya ini peminum kopi loh saudara, coffee drinker. Saya kalau minum kopi nggak pakai gula, nggak pakai susu. Black. Saya dengan cium kopi Papua, Brontosenonya Kediri Jawa Timur, Toraja, kopi domba Bali, sama Lampung, saya bisa bedain. Padahal warnanya sama, hitam. Dan black coffee-nya Indonesia itu one of the best in the world. Salah satu yang terbaik. Kita punya kopi terbaik, tapi kita masukin juga dari luar. Yang lambangnya hijau-hijau itu tuh, hah? Saudara minum coba black coffee-nya mereka. Sorry bukan jelek-jelekin mereka, tapi nggak enak, sumpah. Nggak enak black coffee-nya mereka. Enakan Indonesia punya. Donat goreng Indonesia masukin plastik, ada gula halus. Ingat? Wah itu the best donat ever. Hah? Itu donat paling enak di dunia saya kira. Punya Indonesia kan kayak gitu. Tapi kita masukin lagi dari luar negeri. Hah? Karena apa? Gak suka belajar, akhirnya ambil jalan pintas, fotokopi orang lain. Saya punya teman baik.
cinta Tuhan. 17 tahun lalu kalau nggak salah, Tuhan datengin dia lewat mimpi. Tuhan bilang gini, dia pengusaha. Tapi Tuhan bilang gini, kamu harus bisa jualan kopi. Hah? Oh, jualan roti, sorry. Bukan kopi. Dia bangun dari tidurnya, dia bilang, Tuhan mimpinya apa tuh? Saya nggak ngerti. Hah? Jualan roti, saya nggak ngerti. Bikin roti pun nggak ngerti. Suruh jualan gimana? Dia tidur lagi malamnya, didatengin Tuhan lagi, Tuhan ngomong yang sama, kamu harus jualan roti. Sampai 3 bulan dia dimimpin yang sama, akhirnya dia bilang gini, Tuhan saya mau taat. Kalau Tuhan suruh saya jualan roti, kirimin orang yang ngerti roti. Benar, Tuhan langsung kirimin. Singkat cerita, akhirnya lahirlah satu kafe, made in Indonesia 100%, ya, punya orang Indonesia 100%, dan sekarang ada di banyak mall dan gedung perkantoran. Dan kalau saudara ke Australia, Hong Kong, Kanada, dan Malaysia, amin saudara? Ya, berangkatlah yang ngomong amin, 2 orang tadi, ya, yang lain telat. Nah, bercanda. Hah? Kalau saudara ke 4 negara tadi yang saya sebut, kafenya dia ada di sana. Bukan dia buka cabang, tapi orang luar negeri yang franchise sama dia. Dibawa ke luar negeri. Anak Tuhan, nama kafenya aja ini kok, saudara mungkin tahu, Daily Bread. Kalau pernah tahu, ya, itu punya orang Kristen, cinta Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan terjadi dalam kehidupannya dia. Ya, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Hah? Malah dia yang dikopi sama orang luar negeri. Saudara, fotokopi selalu bagus, ya, tapi kualitasnya nomor 2 dari aslinya. Rencana Tuhan kalau saudara dan saya ikutin, kualitasnya selalu nomor 1. Jadi ikutin rencana Tuhan. Kalau saudara dikasih talenta sama Tuhan, jago bikin empek-empek misalnya, bikin empek-empek. Hah? Bikin terus sampai itu empek-empek jadi paling enak di kota Jakarta. Hah? Palembang mungkin kalah sama bikinan saudara. Bikin. Jangan anggap remeh gitu-gituan. Kelihatannya sederhana kerjainnya di rumah. Saudara, saya bisa cerita banyak sama saudara, kita bisa duduk sampai sore. Nah, soal gini-ginian, ikutin rencana Tuhan. Saudara ikutinlah rencana Tuhan. Walaupun belak-belok saudara, tapi saudara akan lihat kemenangan yang luar biasa. Dan itu akan menyehatkan rohani saudara. Yang kedua. Yang ketiga, Yohanes pasalnya yang ke-6. Saya khotbah nggak sampai sore, tapi sampai jam 2. Yohanes 6 ayat 27. Judulnya itu roti hidup di atas. Yohanes 6 ayatnya yang ke-27. Yesus bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat apa saudara? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada apa saudara? Hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, saya pertama kali baca ayat ini saya nggak ngerti. Ya, saya terus tanya, akhirnya saya dibukain sesuatu. Ya, saya mau tanya, siapa di tempat ini yang punya makanan favorit? Semua pasti punya. Ada yang nggak punya? Semua punya makanan favorit? Coba kita breakdown lebih spesifik. Siapa yang favoritnya nasi goreng? Boleh lihat tangannya? Kameramen kita. Ibu. Kue tiaw goreng? Ada. Kue tiaw siram? Ibu kok angkat tangan 2 kali? Well, kita semua punya makanan favorit, ya. Saya juga punya saudara, tapi sekarang saya setahun paling makan makanan favorit saya cuma 2 kali. Namanya sop buntut. Saya kalau udah makan sop buntut saudara, saya berasanya tuh kayaknya Elia duduk kanan, Musa duduk kiri, Yesus duduk depan kayaknya. Apalagi kalau tuh buntut udah diemut-emut, rasanya kayak langit terbuka lihat malaikat naik turun. Lebay banget gue nih. Hah? Tapi kita semua sama makanan favorit kayak gitu kan.
Dari kelas pinggir jalan sampai hotel kita selalu bersedia bayar. Ya, sama makanan favorit kita. Saudara, saya mau tanya, abis kita makan makanan favorit kita, ya entah itu di hotel lah, wah enak banget. Saya mau tanya, besok tuh makanan ada di mana? Jawab. WC, tepatnya di Jamban. Bentuknya masih sama kayak kemarin? Beda. Ya kemarin mahal-mahal, sekarang jadi begini ya. Nah itu maksudnya Yesus makanan yang binasa. Itu maksudnya. Ya. Kan Yesus bilang bekerjalah. Jangan untuk makanan yang binasa saja, tapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara, kita makanan yang binasa kita selalu mau bayar. Ya, nggak apa-apa, saudara dan saya harus makan jasmani soalnya. Tapi seringkali yang terjadi adalah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal kita nggak mau bayar. Nggak mau bayar kita. Ya, contoh. Gereja bubaran dijual DVD khotbah gembala kita. Harganya 20.000. Nggak mau beli loh kita. Nggak mau, kita lihat. 20.000, mahal banget. Hah? Gue copy aja dari lo, udah murah dibajak lagi. Hah? Gokil. Hah? Saya ngajak saudara GBI Mangga 2 untuk stop beli bajakan. Amin saudara? Kok yang amin yang depan-depan doang? Hah? Stop. Kita nggak mau beli gitu-gituan. Ya. Buku rohani. Ya. Paling mahal berapa sih buku rohani sekarang? 100.000 mungkin. Gak mau bayar, maunya fotokopi, sama aja tuh ngebajak. Malah ada orang Kristen saya ketemu Alkitab mau difotokopi, saya pikir, hey, hah? Sampai saya gemes, saya bilang, saya aja yang beliin kamu deh. Kita nggak mau bayar gini-ginian. Kita maunya fotokopi sama orang lain. Sama aja ngebajak gitu. Saya dikasih tahu sama teman saya, Pak Jesse. Ada bubur ayam Pak di Kebayoran, enak banget Pak. Oh ya? Bukanya kapan? Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Hah? Aneh banget jam bukanya? Iya, soalnya enak banget Pak katanya. Saya pernah loh iseng bangun jam 3, jam 4 sampai sana. Wih, penuh. Banyak orang gereja lagi. Penuh. Ada orang yang sampai puluhan bungkus bawa ke rumah coba. Dan benar jam-jam 5 gitu udah mau setengah 6 habis. Habis. Penuh, mobil sampai macet di situ. Ya. Kita bangun gini-ginian. Tapi kalau gereja kasih pengumuman, besok kebaktian jam 7 pagi. Pagi amat kebaktian. Marah-marah kita. Nah, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di gereja lain. Kita marah-marah gitu-gituan. Liburan kemarin. Ya. Tour and travel banyak banget yang iklan di koran. Ya. Ke Bali, 4 hari 3 malam, 1 orang, 1 juta, udah berikut hotel, airfare, breakfast, dan seterusnya. Ya, kita bayar gini-ginian. Kalau perlu bayarin orang lain, bayarin istri, bayarin anak-anak, bayar 1 juta per orang. Gereja pengumuman kan? Gereja juga pengumuman. Gereja selalu pengumuman. Hah? Bulan Desember ada retreat, 1 orang 200.000, marah jemaatnya, marah. Retreat bayar, gereja apaan nih? Subsidi dong. Wih ya. Ngeri loh orang-orang gereja emang. Hah? Saudara? Saudara tahu nggak DVD khotbah yang saudara beli? Buku rohani yang saudara baca? Retreat gereja yang saudara ikutin? Itu adalah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ya. Tiba-tiba saudara di tengah jalan lagi kerja, lagi segala macam aktivitas saudara. Saudara ketemu tantangan, saudara ketemu rintangan, makanan ini akan berfungsi. Ngasih hikmat buat saudara, ngasih jalan keluar, ngasih solusi, ngasih kebijaksanaan dalam pikiran saudara. Makanya saudara bayar gini-ginian. Bayar. Saya kadang-kadang orang-orang geleng-geleng kepala, Pak, kok anak-anak muda Bapak tuh kok ini sih
jalan-jalan ke Singapura? Enggak, mereka cuma ikut seminar, pagi berangkat, malamnya pulang. Kelihatannya, Pak, kok jalan-jalan, buang duit, Pak, pesawat dan lain sebagainya. Enggak. Saya percaya banget, ya, yang saya tabur hari ini enggak akan kembali dengan sia-sia. Tuh anak muda akan jadi anak-anak yang luar biasa. Karena saya dulu digituin sama orang tua saya. Saudara, yang saudara lihat lagi bicara di depan, ini mantan pemberontak abis. Saya, saudara, dari kecil di rumah, dari SMP lah saya cerita. Saya pergi ke sekolah, anak-anak lain teman-teman saya bawa makanan, ya, roti, minuman. Saya enggak, saya bawa pisau di tas, anak SMP. Dan kalau udah tawuran sama sekolah lain, saya enggak segan-segan keluarin tuh pisau dan nancep lawan kita. Nancepnya enggak di perut, di paha. Dan karena saya paling tinggi besar, saya paling gampang ditandain sama polisi. Itu tuh yang gede tuh, gitu. Duduklah di kijang bak kebuka, dibawa ke sektor 8, dipukulin sama polisi. Udah makanan saya. Sampai di rumah, saya sampai hari ini selalu berterima kasih sama mama dan papa saya. Mereka adalah dua orang yang gak pernah nyerah sama si bungsu ini. Saya kalau sampai di rumah disambut sama mereka berdua, halo dari mana gitu, padahal mukanya mereka tuh tegang banget. Dulu gak ada handphone kan, mereka takut si bungsu dia apa-apain di luar rumah. Jadi kalau saya sampai di rumah mereka lega banget mukanya. Dan malam kalau tidur, saya bikin satu rumah gak bisa tidur. Karena lagu tidur kakak-kakak saya tuh Beethoven, Mozart gitu-gitu. Saya enggak, lagu tidur saya Black Sabbath, Led Zeppelin, mending lagu-lagu slow yang kenceng-kenceng, wow, malah ngorok saya. Gitu, Saudara, waktu saya lulus SMP, SMA, teman berantem saya, sparring partner, bukan anak-anak sekolah lagi, tapi mulai supir-supir di jalanan. Saya nggak segan-segan, turun dari mobil, stopin Metro Mini, karena dia nyupirnya nggak sopan. Dan berantem di jalanan. Ya pukul-pukulan zaman dulu kan, kalau sekarang ngeri lihat orang berantem sekarang. Bukan saya suruh saudara untuk kayak saya dulu loh, enggak. Ngeri tapi lihat orang-orang sekarang. Saudara tahu apa yang dilakukan papa mama saya? Mereka nggak nyerah juga. Mereka mulai bikin kebaktian di rumah. Saya ancam mereka, saya nggak akan datang di kebaktian di rumah. Nggak apa-apa kata mereka berdua, nggak apa-apa asal tolong lagu-lagu kamu jangan di setel. Kalau lagi kebaktian, setuju saya bilang. Dan saudara setiap ada kebaktian di rumah, ya, mama papa saya kayaknya dapat hikmat dari Tuhan. Mereka pinter. Mimbarnya hamba-hamba Tuhan ditaruh persis depan kamar saya. Jadi mau nggak mau, tiap ada kebaktian saya dengar firman Tuhan semua. Saudara tahu apa yang saya dengar? Itu makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Tiba-tiba satu hari si bungsu tobat. Sampai keluarga nggak ada yang percaya, tobat. Siapa yang tobat? Jesse Lantang, tobat. Sampai keluarga dari Bali, Amerika, Belanda terbang ke Jakarta. Hanya mau lihat, oh iya tobat udah, cuman mau gitu doang. Puas mereka langsung, Oke? Saya baru 4 bulan bertobat, tiba-tiba Tuhan datengin saya lewat mimpi. Tuhan bilang gini, Jess, kamu harus bisa bawain firmanku ya. Saya bangun tidur, saya nggak terima. Tuhan, salah mimpi itu barusan. Nggak mungkin saya khotbah, nggak mungkin Tuhan. Tuhan tahu dong saya gagap dulu saudara. Ngobrol sama orang nggak pernah bisa, nggak bisa. Makanya bisanya berantem doang. Karena berantem butuhnya cuman woi, cuman gitu doang. Tuhan tahulah saya gagap, nggak mungkin saya bilang itu, nggak mungkin. Tiba-tiba saya nantangin Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, kalau emang benar Tuhan suruh saya pengen tahu sebulan ini ada nggak undangan khotbah? Ada nggak yang tahu saya? Saya pengen tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak sampai seminggu saya nantangin dia. Ada telepon dari Solo. Pembantu saya ngetok, Mas ada telepon, dari mana? Dari gereja. Dari gereja, biasanya kantor polisi yang telepon, yang keluar. Halo, yang telepon saya orang tua banget saudara. Halo Pak Jesse gitu.
Iya Pak, saya dengar Bapak bisa khotbah. Hah, dengar dari siapa? Saya nggak pernah khotbah. Singkat cerita, ternyata tante saya, kakaknya mama yang ada di Batu Malang, ini ngomong sama pendeta ini di Solo. Dia ngomongnya gini, Pak, undang ponakan saya ya untuk kesaksian di gereja Bapak. Ini karena gembala sudah tua, ya, downloadnya salah kayaknya. Dia pikir ponakannya tante Batu Malang bisa khotbah. Jadi dia telepon saya. Dia bilang, Bapak bisa khotbah. Saya bilang, saya nggak pernah khotbah, nggak bisa. Dia juga nggak mudeng. Hah? Udah tua soalnya. Nggak nyambung kita berdua ngomong. Saya bilang, Pak nggak bisa. Jadi datangnya kapan? Aduh Pak. Hah? Singkat cerita, saya terbang ke Solo. Dianterin sama mama saya. Sampai di situ bener ketemu sama gembala ini, tua banget emang. Hah? Ketemu langsung aja nggak nyambung kok. Hah? Nggak nyambung, dia ngomong apa, kita ngomong apa. Hah? Saudara, saya dikasih tahu pokoknya, Pak besok kebaktian 45 menit ya firman Tuhan. Saya dengar 45 menit udah keringet dingin tuh saudara. Tuhan ngomong apa? Masih gagap soalnya. Sampai di hotel, saya suruh mama saya, Mah duduk dong Mah. Mama jemaat, Jesse mau latihan khotbah. Saudara, saya mulai latihan khotbah depan mama saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hanya dalam 7 menit khotbahnya selesai. Gagap pula. Ulang lagi, makin degradasi waktunya turun. 5 menit selesai. Akhirnya mama saya bilang gini, Jess berdoa aja. Besok acaranya Tuhan aja. Ya, bener besok kita ke gereja. Sampai di tempat gereja Bapak ini, saya seumur hidup mungkin takut baru sekali di tempat itu. Ketakutan sampai dengkul lemes. Karena yang datang 300 orang. Hah? Lemes saya dipegangin sama ibu saya. Saya segede gini, mama saya cuma segini saudara. Dipegangin masuk ke gereja. Singkat cerita saya udah bilang Tuhan salah kali ini. Hah? Saya nyerah aja deh mau pulang aja. Ya. Sampai waktu saya dikasih mikrofon, tiba waktu saya. Saya mulai bicara, saya ingat banget, saya bawain firman Tuhan di hari itu, 49 menit, tidak gagap, dan gagapnya hilang sampai hari ini. Hilang. Nggak pakai obat, nggak pakai terapi, nggak pakai apa-apa, hilang gitu aja gagapnya. Saudara, makanya sampai hari ini, setiap saya habis bawain firman Tuhan, saya selalu terima kasih sama Tuhan, udah pasti, dan saya selalu terima kasih sama papa mama saya. Mereka adalah orang yang gak pernah nyerah sama saya. Waktu saya Badung dulu, ya, mereka kasih semua, ya, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal untuk saya, dan itu bekerja dengan baik untuk kehidupan saya. Saudara, kalau saudara punya masalah yang sama, ya, beda-beda tipis mungkin, lakukan saudara, ya, saudara mungkin nggak perlu khotbah-khotbahin anggota keluarga saudara, nggak perlu. Tapi lewat kelakuan saudara, mereka bisa lihat siapa yang hidup di dalam saudara. Ya, ada pribadi yang luar biasa yang hidup di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Nah, itu yang Yesus mau. Kita punya beautiful attitude, kelakuan yang cantik. Ya, kita lihat, saudara udah lihat video presentasi tadi. Ya, keadaan saudara-saudara kita di Indonesia lagi nggak karuan. Apa yang gereja bisa buat? Kita mau terus punya attitude yang arogan, ya, menyumpahin mereka, oh nggak percaya Tuhan sih, pantesan kena gempa ini dan lain sebagainya. Stop ngomong-ngomong seperti itu, ya. Kasih lihat attitude yang datangnya dari Yesus Kristus kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya. Saudara sisihin makan siang saudara 2.000 sehari aja, ya. 2.000 kali berapa orang nih, itu udah membantu banyak saudara, ya, banyak membantu. Tim saya besok akan berangkat ke Merapi dulu, ya, karena Mentawai udah jam di airport katanya di Padang, karena susah kendaraan ke Mentawai. Jadi besok ada yang ke Merapi, ya, hanya untuk bangun MCK doang, nggak ngomong apa-apa di Merapi, cuman ketemu sama Pemda setempat dan minta izin bangun MCK di tempat pengungsian. Perlu mereka. Kenapa banyak orang-orang tua di Merapi, saudara lihat mungkin, ya, balik ke rumahnya,
karena nggak enak di tempat pengungsian. Ya, banyak nyamuk, kotor dan lain sebagainya. Apa yang gereja bisa buat? Buatlah yang terbaik buat bangsa kita sendiri. Ya, biar orang-orang lihat ada Yesus yang hidup di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Di-download tolong ini, Beautiful Attitudes. Ya, ini cuma satu ayat yang kita bahas. Ya, dan saya percaya saudara, kalau saudara punya lapar dan haus akan kebenaran, ya, saudara selalu mau melakukan kebenaran, saudara akan lihat kepuasan yang luar biasa. Amin, saudara. Bayar pajak yang benar, ya, beli DVD yang benar, beli CD yang benar, saudara akan lihat kepuasan yang luar biasa. Ya, itu hal-hal sederhana. Tapi kalau saudara mulai kompromi sama dunia, ya, saudara nggak akan puas-puas. Tapi kepuasan yang datangnya dari Tuhan itu luar biasa, saudara. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Doa saya selalu harmonis dalam keluarga, ya, sukses dalam karir dan usaha, dan rekening bank saudara selalu penuh diisi sama Tuhan. Amin.